Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 641 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Video ini dibuat guna menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah dasar manajemen dengan dosen pengampu Ibu Duha Safitri, Sarjana Manajemen. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 6 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi bentuk-bentuk badan usaha. Sebelum memasuki materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Naifa Zenita dengan NIM 6423040. Selanjutnya teman saya Angela Putri dengan NIM 6423019. Salma Hamidah dengan NIM 6423040. Fahru Roji dengan NIM 6423071. Gilang Ramadan dengan NIM 6423030 dan yang terakhir Muhammad Diva Haritsyah dengan NIM 6423015. Baiklah, kita dari kelompok 3 akan memulai presentasi materi dengan judul bentuk-bentuk badan usaha. Topik diskusi yang kali ini yaitu bentuk yuridis perusahaan, penggabungan atau kombinasi perusahaan, bentuk-bentuk penggabungan, pengkhususan perusahaan, pengkonsentrasian perusahaan, dan terakhir lembaga keuangan. Bentuk yuridis perusahaan. Bentuk yuridis perusahaan mengacu pada bentuk hukum yang digunakan oleh suatu perusahaan. Bentuk hukum perusahaan dapat berupa perseroan terbatas atau disebut juga PT, perusahaan umum, perusahaan jawatan, atau bentuk usaha lainnya. Perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah jenis badan usaha yang dimiliki oleh satu orang saja, dijalankan dan ditanggung oleh satu orang saja. Jenis usaha ini cocok untuk bisnis berskala mikro dan kecil, karena lebih fleksibel dari segi produk, waktu, dan tempat. Ciri-cirinya: 1. Proses pembentukannya mudah. 2. Tugas dan tanggung jawab tidak terbatas. 3. Pemilik perusahaan adalah perseorangan. 4. Cara mengelola cukup sederhana. Kelemahan dan kekurangannya: kelebihannya mudah dibentuk dan dibubarkan. 2. Bekerja dengan sederhana. 3. Pengelolaan sederhana. Kekurangannya: 1. Tanggung jawab tidak terbatas. 2. Kemampuan manajemen terbatas. 3. Sumber dana hanya terbatas pada pemilik. Firma. Firma adalah bentuk badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama atau satu nama digunakan bersama. Semua anggota bertanggung jawab bersama-sama atas nama sendiri maupun bersama-sama terhadap utang perusahaan. Ciri-ciri firma: 1. Didirikan beberapa perusahaan yang sudah saling mengenal. 2. Menggunakan satu nama dalam kegiatan usaha. 3. Memiliki badan pengurus yang ditentukan oleh para pendiri. 4. Memiliki tanggung jawab dan resiko kerugian yang tidak terbatas. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya: 1. Prosedur pendirian relatif mudah. 2. Mempunyai kemampuan finansial lebih besar. 3. Keputusan bersama dengan pertimbangan seluruh anggota. Kekurangannya: 1. Utang-utang perusahaan ditanggung oleh kekayaan pribadi para anggota firma. 2. Kelangsungan hidup perusahaan tidak terjamin sebab bila salah satu anggota keluar, firma bubar. Untuk selanjutnya yaitu perseroan komanditer, yaitu perusahaan persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang yang menyerahkan dan mempercayakan uangnya untuk dipakai dalam persekutuan. Sekutu dalam CV dikelompokkan dalam 2 sekutu. Yang pertama sekutu komplementer, yang kedua sekutu komanditer. Untuk ciri-cirinya yaitu menggunakan satu nama bersama dalam kegiatan usaha, memiliki tanggung jawab dan risiko kerugian yang tidak terbatas, biasanya didirikan oleh beberapa perusahaan yang sudah saling mengenal dan mempercayai satu sama lain. Untuk kelebihannya yaitu prosedur pendirian relatif mudah, modal yang dikumpulkan dapat lebih banyak, manajemen dapat diverifikasikan, dan kekurangannya yaitu tanggung jawab tidak terbatas, kelangsungan hidup tidak terjamin, sukar untuk menarik kembali investasi. Selanjutnya ada perseroan terbatas atau biasa disebut dengan PT, yaitu suatu badan usaha yang mempunyai kekayaan, hak, serta kewajiban sendiri yang terpisah dari kekayaan, hak serta kewajiban para pendiri maupun pemilik. PT mempunyai kelangsungan hidup yang panjang karena perseroan ini tetap berjalan meskipun pendiri atau pemiliknya meninggal dunia. Tanda keikutsertaan seseorang dalam PT adalah saham yang dimilikinya.
Untuk kelebihannya yaitu kelangsungan hidup terjamin, saham dapat diperjualbelikan dengan mudah, pengelolaan perusahaan dapat dilakukan lebih efisien. Kekurangannya yaitu biaya pendirian relatif mahal, rahasia tidak terjamin, dan kurangnya hubungan yang real efektif antara pemegang saham. Selanjutnya, badan usaha milik negara atau biasa disebut dengan BUMN. Semua perusahaan dalam bentuk apapun dan bergerak dalam bidang usaha apapun yang sebagian atau seluruh modalnya merupakan kekayaan negara, kecuali jika ditentukan lain berdasarkan undang-undang. Untuk ciri-cirinya yaitu tujuan utama usahanya adalah melayani kepentingan umum sekaligus mencari keuntungan, berstatus badan hukum dan diatur berdasarkan undang-undang, pada umumnya bergerak pada bidang jasa-jasa vital, mempunyai nama dan kekayaan serta bebas bergerak untuk mengikat suatu perjanjian, kontrak serta hubungan-hubungan dengan pihak lainnya. Selanjutnya yaitu ada koperasi, suatu bentuk badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Selanjutnya kita membahas pengelompokan bidang usaha. Ada koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, dan koperasi serba usaha. Primer koperasi gabungan koperasi, pusat koperasi, dan induk koperasi masuk dalam pengelompokan luas wilayah. B. Penggabungan atau kombinasi perusahaan. Penggabungan perusahaan merupakan kerjasama antar perusahaan. Penggabungan perusahaan terjadi karena keinginan untuk bersaing dengan barang impor yang seringkali mempunyai harga jual relatif murah. Untuk menguasai mata rantai dimulai dari bahan baku, produksi, sampai pemasaran, mengurangi pengaruh konjungtur. Oke, bentuk-bentuk penggabungan. Penggabungan vertikal integral adalah suatu bentuk penggabungan antara perusahaan yang dalam kegiatannya memiliki tahapan produksi berbeda. Contohnya integrasi ke hulu, produsen bahan baku, pedagang besar, perusahaan atau pabrik. Integrasi ke hilir, perusahaan pabrik atau pabrik distributor, konsumen. Yang kedua, penggabungan horizontal paralelisasi adalah suatu bentuk penggabungan antara dua atau lebih perusahaan yang bekerja pada jalur atau tingkat yang sama. Misal pengelolaan bahan baku. Tujuan penggabungan macam ini adalah A. Mengurangi kelebihan kapasitas, B. Menekan biaya, C. Memperluas pasar. D. Pengukusan perusahaan. Pengukusan perusahaan adalah kegiatan perusahaan yang mengkhususkan diri pada fase atau aktivitas tertentu saja, sedangkan aktivitas lainnya diserahkan pada perusahaan luar. 1. Spesialis perusahaan yang mengkhususkan diri pada kegiatan menghasilkan satu jenis produk saja. 2. Diferensiasi pengukusan pada fase produksi tertentu. Selanjutnya membahas pengkonsentrasian perusahaan. Salah satunya adalah trust. Trust merupakan suatu bentuk penggabungan atau kerjasama perusahaan secara horizontal untuk membatasi persaingan maupun rasionalisasi dalam produksi dan penjualan. Selanjutnya holding company. Disebut juga perusahaan induk, yaitu perusahaan berbentuk corporation yang menguasai sebagian besar saham dari beberapa perusahaan lain. Dalam hal ini, status perusahaan lain akan menjadi perusahaan anak dan kebijaksanaan perusahaan anak-anak akan ditentukan oleh induk atau bisa disebut holding. Selanjutnya, kartel. Kartel merupakan bentuk kerjasama perusahaan-perusahaan dengan produksi barang dan jasa sejenis yang didasarkan perjanjian bersama untuk mengurangi persaingan. Bentuk kartel meliputi kartel kondisi, kartel harga, kartel produksi, kartel daerah, dan kartel pembagian laba. Selanjutnya sindikat. Sindikat ini adalah bentuk perjanjian kerjasama antara beberapa orang untuk melaksanakan suatu proyek. Selanjutnya ada konkuren. Konkuren adalah bentuk penggabungan yang dilakukan baik secara horizontal maupun vertikal dari sekumpulan perusahaan holding. Selanjutnya ada joint venture, yaitu joint venture yang didirikan atas dasar kerjasama antara beberapa perusahaan yang berdiri sendiri.
Selanjutnya ada trade association, persekutuan beberapa perusahaan dari suatu cabang perusahaan yang sama dengan tujuan memajukan para anggota dan bukan mencari laba. Misalnya PHRI, Gabubindo, dan lain-lain. Selanjutnya ada gentleman agreement, persetujuan beberapa produsen dalam daerah penjualan dengan maksud mengurangi persaingan di antara mereka. Selanjutnya F. Lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah suatu badan yang melalui kegiatannya di bidang keuangan menarik dana masyarakat dan menyalurkannya ke masyarakat. Lembaga keuangan dibagi menjadi dua. Satu, lembaga keuangan yang disebut bank. Dua, lembaga keuangan yang bukan bank. Bank menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, bank adalah badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Fungsi perbankan dalam arti luas, alat pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi moneter dan keuangan. Dalam arti sempit, fungsi pokok perbankan adalah alat menarik uang, kartal, dan uang giral dari masyarakat dan menyalurkannya ke masyarakat. Peranan perbankan dalam uang hubungan luar negeri adalah jembatan dengan dunia internasional dalam lalu lintas devisa, moneter, dan perdagangan, serta membantu terjadinya perdagangan ekspor-impor, pariwisata, dan transfer uang. Peranan dalam negeri bank berperan membimbing masyarakat dalam menabung dan membimbing dalam proses pengambilan kredit. Jenis lembaga perbankan menurut fungsinya yaitu ada bank sentral, bank umum, bank tabungan, bank pembangunan, bank pengkreditan rakyat, bank campuran. Jenis lembaga perbankan menurut kepemilikan yaitu bank umum milik negara, bank umum swasta, bank pembangunan daerah, dan bank asing. Lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Lembaga keuangan bukan bank atau LKBB merupakan badan yang melakukan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun serta memberikan pinjaman jangka pendek 1-5 tahun dan jangka panjang. Lembaga keuangan bukan bank atau LKBB adalah sebuah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia serta dapat melakukan kerjasama dengan pihak asing dan dapat juga sebagai badan hukum asing dalam bentuk perwakilan dari lembaga keuangan yang berkedudukan di luar negeri. Jenis-jenis usaha lembaga keuangan bukan bank di Indonesia. Yang pertama, menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan kertas berharga. Yang kedua, menerbitkan sertifikat deposito. Yang ketiga, anjak piutang. Yang keempat, sewa guna usaha. Yang kelima, kartu kredit. Keenam, pembiayaan konsumen. Ketujuh, perantara dalam penerbitan dan perdagangan surat. Terakhir, sebagai perantara untuk mengadakan joint venture. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.